Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah. Saya dari Prodi Manajemen kelas J dengan MPM 21521017 Kali ini saya akan membahas tentang hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan salah satu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan atas dasar teori apa bahasa ada, yaitu kemauan seseorang, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan tuntunan. Selanjutnya saya akan membahas asal-usul terciptanya bahasa. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara yang dihasilkan oleh mulut melalui gerak tubuh. Mengapa banyak sekali bahasa yang digunakan di dunia? Dikarenakan isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang. Nah, isolasi budaya ini yang membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara, disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup di sekitarnya. Isolasi ini yang menyebabkan bahasa di setiap negara atau daerah menjadi berbeda. Tidak pernahkah kita mencari literatur tentang mengapa bahasa ada? Bahkan kita enggan untuk membaca. Tahukah Anda bahasa itu dekat dengan kita? Justru kedekatan itu lah kita tidak mengetahui bahasa itu muncul atas teori apa. Saya akan membahas tentang bahasa dalam konteks linguistik. Linguistik memiliki 3 bagian, yaitu fonetik, fonemik, dan konvensi, dan memiliki sifat-sifat, yaitu sistem, lambang, bunyi, dinamik, unik, universal, dan memiliki 2 bagian, yaitu mikro dan makro. Mikro linguistik terdiri dari sintaksis, sinematik, fonologi, morfonologi, wacana. Sedangkan makrolinguistik terdiri dari pragmatik, psikologistik, sosiolinguistik, antropologistik. Selanjutnya saya akan membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri dari 8 bagian, yaitu personal, mengungkapkan pendapat; regulator, mempengaruhi sikap atau pikiran; interasional, hubungan sosial; informatif, menyampaikan informasi; heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan; imajinatif, mengekspresikan estetika atau diri; instrumental, mengungkapkan keinginan. Ragam dan laras bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri negara. BI, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya ialah lambang kebanggaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Sarana pemersatu suku bangsa. 4. Salah satu perhubungan antar daerah dan antar budaya. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya 1. Resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar pendidikan. 3. Sarana perhubungan pada tindakan nasional. 4. Sarana pengembangan budaya, pengetahuan, dan teknologi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.